Semua, hari ini Mbah Gombale Mukio Joyokondo mau berbagi tentang perjalanan band legendaris Bon Jovi. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas fakta tentang Bon Jovi. Yuk, ikuti terus videonya. Bon Jovi adalah band rock Amerika dari Sayreville, New Jersey. Bon Jovi dibentuk pada tahun 1983 dan terdiri dari penyanyi Jon Bon Jovi, nama asli John Francis Bon Jovi Jr., gitaris Richie Stephen Richard Sambora, keyboardis David Brian, dan drummer Tico dan basis saat ini Hugh McDonald. Karakter band ini telah berubah sepanjang sejarahnya, kecuali kepergian Alec John Touch pada tahun 1994 yang secara tidak resmi digantikan oleh Hugh McDonald, dan kepergian gitaris dan rekan penulis lagu Richie Sambora pada tahun 2013. Tidak banyak yang berubah sepanjang sejarahnya. Bekerja sebagai penulis lagu dari beberapa lagu rock, ia menjadi dikenal luas dengan album ketiganya, Slippery When Wet, dirilis pada tahun 1986. Disusul dengan album keempatnya, Slippery When Wet, pada tahun 1988. New Jersey sukses. Setelah band melakukan tur dan rekaman terus-menerus sepanjang tahun 1980-an. Dia mengambil jeda setelah tur New Jersey tahun 1990, di mana Jon Bon Jovi dan Richie Sambora merilis album solo yang sukses. Pada tahun 1992, Bon Jovi kembali dengan album Keep the Fight. Merilis single It's My Life pada tahun 2000, disusul dengan hit kedua, yang berhasil memperkenalkan band ini kepada audiens yang lebih muda. Bon Jovi menggunakan berbagai gaya dalam musiknya, termasuk lagu country dari album 2007 mereka Lost Highway. Album Circle dirilis di Amerika Serikat pada tanggal 10 November tahun 2009. Pada tanggal 12 Maret tahun 2013, Bon Jovi merilis album studio mereka, What About Now. Sepanjang karir mereka, band ini merilis 13 album studio, 3 album kompilasi, dan 1 album live, dan menjual 130 juta album di seluruh dunia. Mereka telah melakukan lebih dari 2.700 konser di lebih dari 50 negara untuk lebih dari 34 juta penggemar dan dilantik ke dalam British Music Hall of Fame pada tahun 2006. Band ini juga menerima Lifetime Achievement Award di American Music Awards 2004. Dan penulis lagu Jon Bon Jovi dan Richie Sambora dilantik ke dalam Songwriters Hall of Fame pada tahun 2009. Pada tanggal 28 September tahun 2010, Bon Jovi dinominasikan untuk Rock and Roll Hall of Fame, namun pada tanggal 15 Desember tahun 2010, diumumkan bahwa Bon Jovi tidak terpilih. Pada tahun 2018, Bon Jovi akhirnya dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame. Dan untuk pertama kalinya, Bon Jovi akan menampilkan full lineup yang terdiri dari Jon Bon Jovi, Richie Sambora, Tico Torres, David Brian, Alec John Suk, Hugh McDonald, Phil X, John Sang, dan Everett Bradley tampil di atas panggung dan tampil 4 lagu Kau Memberi Cinta Nama Yang Buruk. Itulah hidupku saat kita hidup dalam doa. Formasi awal 1978 sampai 1983. Jon Bon Jovi mulai bermain piano dan gitar pada tahun 1975 di usia 13 tahun dengan band pertamanya Raze. Pada usia 16 Bon Jovi bertemu David Brian dan membentuk band Atlantic City Expressway. Masih pada masa remaja, Bon Jovi bermain di band Jon Bon Jovi dan Wild Honest. Bermain klub lokal seperti The Fastland dengan aksi yang telah dikenal di daerah tersebut. Pada tahun 1980, ia membentuk band lain, The Rest.
dan menjadi band pembuka di New Jersey seperti Southside Johnny dan Jukes Asbury. Pada pertengahan tahun 1982, keluar dari sekolah dan bekerja paruh waktu di toko sepatu wanita. Jon Bon Jovi mengambil pekerjaan di Power Station Studios, sebuah fasilitas rekaman di Manhattan di mana sepupunya Tony Bon Jovi adalah co-owner. Dia berbicara langsung kepada direktur promosi John Lastman, yang menerima lagu Runaway untuk dimasukkan di album kompilasi stasiun bakat homegrown lokal. Bon Jovi pada awalnya enggan namun akhirnya memberi mereka lagu Bon Jovi yang telah menggunakan musisi studio untuk bermain di lagu Runaway. Maret tahun 1983 Bon Jovi disebut David Brian, yang pada gilirannya disebut basis Alec John Suk. Alec John Suk lahir tanggal 14 November tahun 1952, Yonkers, New York, USA. Opera ex Phantom dan seorang drummer bernama Tico Torres berpengalaman. Yang mengajak untuk bermain gitar adalah tetangga Bon Jovi, Dave Sabo alias The Snake, yang kemudian membentuk kelompok Skid Row. Dia juga bermain di pelajaran album dengan band Message, yang dirilis ulang pada CD melalui Long Island Records pada tahun 1995. Tico Torres juga seorang musisi berpengalaman, memiliki dicatat dan bermain hidup dengan Phantoms Opera, The Marvelettes, dan Chuck Berry. David Brian telah keluar dari band ia dan Bon Jovi didirikan dalam rangka untuk belajar kedokteran. Debut album. Perjalanan mereka mulai meroket setelah merilis album Slippery When Wet pada tahun 1986. Album ini melambungkan nama Bon Jovi ke puncak kejayaan berkat lagu-lagu hits seperti Living on a Prayer dan Wanted Dead or Alive. Kedua lagu tersebut berhasil mencerminkan semangat hidup dan perjuangan yang menggemakan hati para penggemar di seluruh dunia. Album ini tidak hanya mencapai penjualan fantastis, tetapi juga mengokohkan Bon Jovi sebagai band rock terkemuka pada masa itu. Album-album mereka berikutnya, seperti New Jersey tahun 1988 dan Keep the Fight tahun 1992, semakin menunjukkan kematangan musikal Bon Jovi. Mereka mengembangkan suara dan lirik yang lebih dalam, merangkul tema-tema cinta, kehilangan, dan ketangguhan. Hits seperti Bad Medicine, I'll Be There For You, dan Bed of Roses menjadi soundtrack generasi dan menempatkan Bon Jovi dalam jajaran band rock paling berpengaruh. Di akhir 1990, Bon Jovi terus berevolusi dengan merilis album Crush tahun 2000 yang menampilkan lagu ikonik It's My Life. Lagu ini menjadi anthem bagi banyak penggemar baru, mengukuhkan Bon Jovi sebagai band yang mampu bertahan melewati dekade demi dekade, selalu relevan dengan perkembangan zaman. Lagu ini pun membuktikan bahwa Bon Jovi tidak hanya bermain untuk penggemar lama, tetapi juga berhasil menarik perhatian generasi muda. Meskipun Richie Sambora meninggalkan band pada tahun 2013. Bon Jovi tetap melaju dengan merilis album-album baru seperti What About Now tahun 2013, This House Is Not For Sale tahun 2016, dan 2020 tahun 2020. Album-album ini membuktikan bahwa mereka tidak pernah kehilangan sentuhan rock mereka yang khas, meski mengalami perubahan dalam lineup. Selama lebih dari 40 tahun. Bon Jovi telah menjelma menjadi lebih dari sekadar band, mereka adalah simbol ketangguhan, persahabatan, dan inspirasi. Dengan lebih dari 130 juta album terjual di seluruh dunia. Tur keliling dunia yang sukses besar, dan karya-karya yang tak lekang oleh waktu, Bon Jovi tetap berdiri sebagai salah satu band rock terbesar sepanjang masa. Melalui lagu-lagunya,
Bon Jovi mengajak kita untuk terus berjuang, bermimpi, dan tak pernah menyerah, seperti mereka yang selalu living on a prayer. Jadi, itulah faktanya. Sekilas tentang grup band legendaris Bon Jovi. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video Mbah Gombale Mukio Joyo Kondo berikutnya.